Halo semua, perkenalkan nama saya Kristina Tasya Mulyani dengan NIM 1821116. Halo, nama saya Devina Valencia Ari dengan NIM 182117. Pada kali ini kami akan membahas mengenai perekonomian Indonesia di era globalisasi. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu globalisasi? Globalisasi merupakan proses yang berada di luar jangkauan kontrol pemerintah karena proses tersebut digerakkan oleh kekuatan pasar global, bukan oleh kebijakan pemerintah. Dimensi globalisasi dibagi menjadi 3. Ada dimensi ide atau ideologi, dimensi ekonomi, dan dimensi teknologi. Lalu, apa faktor pendorong globalisasi? Faktor pendorong globalisasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara dunia, perdagangan, produksi, dan investasi. Yang ketiga, mengglobalnya pasar uang yang prosesnya berbarengan dengan keterbukaan ekonomi di dunia. Dan yang keempat, keinginan melakukan perjalanan antar negara atau pindah ke negara lain. Lalu, apa alat ukur globalisasi itu? Yang pertama ada perdagangan internasional. Salah satu indikator untuk membuktikan secara empiris tingkat globalisasi perekonomian Indonesia pada beberapa tahun terakhir. Menurunnya pangsa pasar Indonesia di dalam perdagangan dunia bisa disebabkan oleh 3 kemungkinan. Yang pertama, ekspor berkurang atau impor menurun. Yang kedua, persaingan di pasar internasional. Dan yang terakhir, arah atau cakupan perdagangan luar negeri sebuah negara. 2. Investasi internasional. Penanaman modal dari investor asing yang bekerja sama dengan investor dalam negeri untuk melakukan usaha di Indonesia. Investasi internasional terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, investasi langsung atau jangka panjang. Yang kedua, investasi tidak langsung atau jangka pendek. Lalu bagaimana dengan daya saing global Indonesia? Untuk mengukur daya saing sebuah negara dapat merujuk ke laporan tahunan dari lembaga internasional bernama The World Economic Forum, di mana laporan tahunan ini berisi indeks daya saing global dari negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Daya saing versi WF adalah daya saing suatu negara atau ekonomi, bukan daya saing suatu produk. Daya saing yang tinggi akan membantu daya saing dari produk yang diproduksi oleh negara tersebut. Namun, daya saing juga ditentukan oleh sejumlah faktor seperti tingkat suku bunga, nilai tukar, produktivitas, dan struktur pasar global. 3 faktor yang menentukan tingkat indeks atau daya saing sebuah negara ialah: yang pertama, kelembagaan atau infrastruktur. Yang kedua, efisiensi atau produktivitas ekonomi. Dan yang ketiga, inovasi atau kecanggihan proses produksi. Dua belas pilar dari daya saing negara atau ekonomi versi WEF. Faktor pendorong ekonomi ada 4, yaitu kelembagaan, infrastruktur, stabilitas ekonomi makro, kesehatan dan pendidikan dasar. Faktor pendorong efisiensi ada 6, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang dan jasa, efisiensi pasar tenaga kerja. Selanjutnya, kecanggihan pasar keuangan, kesiapan teknologi, dan luas pasar domestik. Untuk faktor pendorong inovasi dibagi menjadi 2, yaitu kecanggihan bisnis dan inovasi. Data Indeks Kinerja Logistik atau LPI juga dapat digunakan untuk mengukur daya saing Indonesia di perdagangan dan investasi dunia. Ini merupakan komponen LPI. Yang pertama infrastruktur, yang kedua pengapalan internasional, yang ketiga kemampuan logistik, yang keempat pelacakan dan penelusuran barang, dan terakhir jangka waktu. Bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi globalisasi? Jika dilihat dari indeks daya saing global Indonesia, yakni kecanggihan bisnis dan inovasi di tingkat perusahaan, ada kesan bahwa Indonesia relatif siap menghadapi persaingan.
Namun, jika dilihat dari beberapa hal, peringkat Indonesia masih relatif buruk seperti infrastruktur dan efisiensi pasar tenaga kerja, yang dimana kedua ini masih belum siap sepenuhnya. Apa dampak globalisasi? Pada bidang ekspor, dari sisi positif, ekspor akan meningkat. Dari sisi negatif, jika suatu negara kehilangan pangsa pasar globalnya, hal tersebut tentu akan berdampak negatif terhadap volume produksinya. Sehingga hal tersebut akan meningkatkan jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Bidang investasi. Jika daya saing investasi Indonesia rendah, maka bukan saja arus modal ke dalam negeri yang akan berkurang, tetapi juga modal investasi domestik sehingga hal tersebut berpengaruh pada saldo neraca modal di dalam neraca pembayaran. Bidang impor. Peningkatan impor yang apabila tidak dapat dibendung karena daya saing yang rendah dari produk-produk serupa buatan dalam negeri, maka tidak mustahil pada suatu saat pasar domestik sepenuhnya akan dikuasai oleh produk-produk dari luar negeri. Pada bidang tenaga kerja, membanjirnya tenaga ahli dari luar di Indonesia, tenaga kerja Indonesia semakin kalah bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain. Ini merupakan 4 jalur utama liberasi perdagangan yang mempengaruhi perusahaan di Indonesia. Dari tabel di atas dijelaskan liberasi perdagangan global akan meningkatkan persaingan. Tidak hanya di pasar luar negeri, tetapi juga di pasar domestik yang akan berdampak buruk terhadap perusahaan-perusahaan lokal yang tidak efisien atau yang berdaya saing rendah. Sementara itu akan menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan lokal yang efisien dan daya saing tinggi. Efek-efek kekurangan input di pasar lokal tersebut juga bisa berdampak negatif bagi perusahaan lokal, sekalipun mereka sangat efisien atau berdaya saing tinggi. Namun secara umum, efek persaingan atau efisiensi ini lebih besar daripada efek kelangkaan input di pasar lokal. Lalu apa peluang dan tantangan di masa depan? Peluang yang dimaksud adalah peluang pasar yang lebih besar dibandingkan sewaktu perdagangan dunia masih terbelah-belah karena proteksi yang diterapkan di banyak negara terhadap produk-produk impor. Tantangan bisa dalam berbagai aspek, misalnya bagaimana bisa menjadi unggul di pasar dalam negeri. Jika tantangan-tantangan tersebut tidak bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya karena perusahaan bersangkutan mengalami banyak kendala, misalnya keterbatasan modal, maka tantangan-tantangan yang ada bisa menjelma menjadi ancaman, yakni perusahaan terancam tergusur di pasar atau ada produksi menurun. Ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu peluang. Ada akses ke informasi, akses ke teknologi, akses ke modal pendanaan, akses ke tenaga terampil, akses ke bahan baku, dan akses ke infrastruktur. Rintangan yang umum tersebut termasuk keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi, dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi, kualitas SDM rendah dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi seperti keterbatasan komunikasi dan biaya tinggi akibat prosedur.